Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmayani, Stambuk A121191129. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kajian lingkungan hidup. Konsep dasar kajian lingkungan hidup, yaitu lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Lingkungan hidup merupakan suatu ruangan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi atau tidak sama dengan lingkungan, ekologi, environmental biology, pakar, the study of environmental science, encompass and field of ecology, geochemistry, chemistry, forestry, public health, meteorology, agriculture, oceanography, soil science and mining, civil, petroleum and power engineering. Ecology is a part of environmental science. Macam-macam ekosistem. Ekosistem alamiah atau natural terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya. Contohnya hutan, danau, dan juga lautan. Yang kedua, ekosistem buatan mempunyai ciri kurang heterogenitas sehingga bersifat labil, dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil perlu diberikan bantuan energi dari luar dan juga perlu dilakukan perawatan terhadap ekosistem tersebut. Pengertian prinsip-prinsip ekologi. Prinsip ekologi merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ekologi dan menjadi pokok dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Selanjutnya, akibat dari pencemaran udara. Yang pertama yaitu hujan asam, yang kedua penipisan lapisan ozon, yang ketiga pemanasan global, dan yang terakhir berdampak pada kesehatan. Pencemaran air tanah. Secara awam, air tercemar dapat dilihat dengan mudah, misalnya dari kekeruhan, karena umumnya orang berpendapat bahwa air murni atau bersih itu jernih dan tidak keruh, atau dari warnanya yang transparan dan tembus cahaya, atau dari baunya yang menyengat hidung atau menimbulkan gatal-gatal pada kulit, dan juga yang dapat merasakan dengan lidah seperti rasa asam dan getir. Penanggulangan masalah air limbah dan lingkungan. Yang pertama, pengaturan tata ruang, yang kedua perlindungan sumber air, yang ketiga produksi bersih. Kemudian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Adapun jenis keanekaragaman itu yang pertama, keanekaragaman gen, kedua keanekaragaman jenis, dan yang terakhir keanekaragaman ekosistem. Pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, menurutnya tingkat kesehatan manusia akibat penyebaran wabah penyakit. Yang kedua, munculnya berbagai kerawanan sosial. Yang ketiga, menurutnya tingkat kesejahteraan manusia. Yang keempat, penurunan produktivitas lahan dan sentra-sentra pangan. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang berakibat fatal menimbulkan kerugian baik material maupun jiwa. Upaya dari pencegahan kerusakan lingkungan, yaitu reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, mencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih, dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Berikut faktor yang mempengaruhi keberadaan sampah. Sampah merupakan bagian dari masalah lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukannya. Teknologi serta organisasi sosial yang berkembang
Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak aktivitas sosial ekonomi dan budaya yang dilakukan. Semakin banyak energi yang dikonsumsi dan limbah atau sampah yang dihasilkan pun akan meningkat. Dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang pertama, efek langsung merupakan akibat yang disebabkan karena kontak langsung dengan sampah tersebut, misalnya sampah beracun, sampah yang korosif terhadap tubuh, dan karsinogenik, teratogenik, dan lainnya. Yang kedua, efek tidak langsung, yaitu berupa penyakit bawaan vektor yang berkembang biak di dalam sampah. Selanjutnya, manfaat pengolahan sampah berbasis sosial budaya, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sehingga dapat mengurangi pencemaran air, tanah, dan udara. Yang kedua, lingkungan bersih, sehat, aman, dan asri sehingga aktivitas sosial dan budaya dapat berjalan nyaman dan lancar, serta kelangsungan hidup keparawisataan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya lebih terjamin. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai perubahan yang spontan dan terputus-putus atau discontinuous pada saluran arus sirkular yang mana merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini bisa ditandai oleh kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakat, dan hal tersebut terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus dan disertai dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya, permasalahan lingkungan sebagai dampak dari proses ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, masalah lingkungan timbul karena biaya lingkungan tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, sehingga menyebabkan kerugian bagi orang lain atau pasar. Dalam hal ini, masalah lingkungan menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya alam dan lingkungan dalam proses produksi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.